Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Olezahni dengan NIM di 10512111021. Jadi saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem pengelolaan buangan industri farmasi. Industri pada saat ini terus mengalami kemajuan dan pengembangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah industri farmasi. Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Produk obat yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor yang terlibat dalam setiap prosesnya, mulai dari bahan baku, bahan kemas, sampai dengan seluruh peralatan yang berkaitan dengan proses produksi obat tersebut. Dalam proses produksi tersebut dihasilkan buangan dari kegiatan industri. Pembuangan limbah ke badan air dapat dilakukan jika telah diolah secara optimal dengan memenuhi baku mutu yang tertera pada Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Jenis industri ini adalah industri farmasi, dan sumber buangan industri farmasi ini berasal dari limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan industri farmasi dapat berupa air yang terkontaminasi dengan residu farmasi dari kegiatan pencucian peralatan produksi, sanitasi, serta limbah cair, sisa pembakaran, dan pelarut bekas reagen. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan industri farmasi adalah obat kadaluarsa dan tidak memenuhi spesifikasi teknis, residu atau sisa produksi, tempat pengemasan obat seperti botol, tabung salep, kertas karton, atau bahan-bahan lain. Jadi, industri farmasi ini berfokus pada pengembangan, produksi, dan distribusi obat-obatan. Bahan baku yang digunakan adalah berbagai jenis obat-obatan. Produksi farmasi adalah bentuk sediaan yang mengandung suatu obat atau lebih bersama-sama dengan bahan lain yang disertakan pada waktu proses pembuatan. Bahan farmasetik adalah bahan tambahan yang bukan obat atau senyawa kimia bioaktif yang bersama obat dibuat menjadi produk farmasi, sehingga produk farmasi terdiri dari obat atau bahan baku obat berupa bahan aktif dan bahan farmasetik berupa bahan tambahan bioaktif. Salah satu contohnya yaitu obat paracetamol dari bahan baku benzen dan propilen. Jadi produk yang dihasilkan dari industri farmasi ini adalah obat jadi dalam bentuk cair, padat, dan krim. Kualitas bahan baku maupun produk selalu dalam pengawasan quality control atau QC. Berikut proses memproduksi obat. Produksi obat pertama-tama dilakukan perimbangan, setelah itu masuk ke mixing atau pencampuran agar merata, lalu dimasukkan ke oven dan dilakukan milling atau penghancuran, lalu decompressing yaitu dipadatkan, dan biasanya dilanjutkan dengan proses packaging. Proses pengolahan yang dilakukan pada limbah industri farmasi terdapat pada dua limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah cairnya menggunakan kombinasi dari proses kimia, biologi, dan fisika. Pengolahan awalnya dilakukan pada bak ekualisasi, yaitu bak penampung yang berfungsi untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair baik kuantitas maupun kualitasnya, dan menghomogenkan konsentrasi limbah cair tersebut. Selanjutnya dilakukan kombinasi lagi pada unit anaerob dan aerob, yaitu anaerob tanpa oksigen dan aerob menggunakan oksigen. Jadi pada proses ini dapat menguraikan bahan organik pada limbah cair dengan memanfaatkan mikroorganisme dan bakteri. Jadi pada proses ini efisiensi penurunan BOD, COD, dan TSS-nya cukup tinggi. Hasil penguraian zat-zat organik dengan proses anaerob akan menghasilkan gas metana yang dialirkan melalui pipa gas pada bagian atas bak anaerob tersebut. Jadi efisiensi penurunan BOD, COD, dan TSS ini sebesar 93-97%. Lalu selanjutnya masuk ke dalam unit lumpur aktif. Jadi pada unit lumpur aktif ini juga berfungsi untuk menguraikan bahan organik yang terkandung dalam limbah. Jadi lumpur aktif akan mengoksidasi kandungan zat dalam air limbah dengan melibatkan mikroorganisme yang stabilkan limbah secara aerobik, kemudian dipisahkan melalui pengendapan. Setelah dari bak lumpur aktif, lalu dialirkan ke dalam bak clarifier. Jadi bak ini berfungsi untuk memisahkan air dan lumpur. Dari efisiensi bak clarifier ini dapat menurunkan kadar TSS sebesar 80%.
Sedangkan untuk pengolahan limbah padat menggunakan metode yang pertama adalah enkapsulasi yang melibatkan penempatan obat-obatan dalam tong. Obat-obatan ditempatkan dalam tong, kemudian tong tersebut disegel dan ditempatkan di lubang pembuangan. Metode ini efektif dalam mengisolasi limbah B3 farmasi dan mencegah kontaminasi kepada lingkungan. Metode keduanya adalah insinerasi yang melibatkan pembakaran limbah. Sebelum pembakaran, obat tablet harus dilepaskan dari blister. Insinerasi dipilih karena mampu mereduksi limbah dengan jumlah dan volume besar, proses yang lebih ekonomis, dan kebutuhan lahan yang lebih sedikit. Jadi, sebelum dilakukan pengolahan tersebut, biasanya limbah padat dipisahkan melalui dua tempat, yaitu untuk memisahkan limbah padat B3 dan limbah padat non-B3. Jika pada industri tersebut belum memiliki pengolahan atau untuk pemusnahan B3, maka perlu dilakukan kerjasama terhadap pihak ketiga. Berikut neraca massa dari pengolahan limbah industri. Jadi pertama-tama dari bak ekualisasi, lalu masuk ke bak anaerob dan aerob, lalu masuk ke dalam bak lumpur aktif, dan terakhir bak clarifier. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari perencanaan sistem pengelolaan buangan industri farmasi tersebut, jadi industri farmasi menghasilkan dua jenis buangan, yaitu limbah cair dan limbah padat. Kedua limbah tersebut dapat bersifat B3 dan non-B3. Yang kedua, industri farmasi menghasilkan limbah cair sebanyak kurang lebih 15 meter kubik per hari, sedangkan limbah padat B3 sebesar kurang lebih 50 kg per hari, dan limbah padat non-B3 sebesar kurang lebih 1000 kg per hari. Lalu, pengolahan limbah industri farmasi ini dilakukan pada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Proses pengolahan yang dilakukan kombinasi dari proses kimia, biologi, dan fisika. Untuk kesimpulan terakhir, pengolahan limbah cair industri farmasi ini menggunakan metode yang dipilih dapat menurunkan BOD dari 278 mg per liter menjadi 0,31 mg per liter, COD dari 1976 mg per liter menjadi 4,88 mg per liter, TSS dari 126 mg per liter menjadi 0,06 mg per liter. Penurunan parameter ini telah memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, sehingga air limbah yang telah dilakukan pengolahan pada IPAL dapat langsung dibuang ke badan air. Saran yang dapat diberikan untuk pengolahan buangan industri tersebut adalah dengan menerapkan konsep meminimalisasi limbah dalam kegiatan industri farmasi. Yang kedua, menerapkan prinsip zero waste dengan memanfaatkan buangan cair ataupun buangan padat yang dihasilkan pada industri farmasi. Dan yang ketiga, memperbanyak industri yang dapat mengelola dan memusnahkan buangan yang bersifat B3. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.